Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salwa Januarianti, mahasiswa PMM di Universitas Khairul Ternate, Maluku Utara, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai metode etnografi. Apa sih etnografi itu? Mari kita simak bersama-sama. Apa sih metode etnografi itu? Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang menggabungkan teknik etnografi tradisional dengan pengumpulan dan analisis data dari ruang digital. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku dan interaksi komunitas online melalui observasi dan analisis data dari platform media sosial, forum online, dan blog. Etnografi juga melibatkan teknik etnografi seperti wawancara mendalam dan pengamatan langsung untuk memahami budaya dan dinamika sosial dalam ruang digital. Etnografi ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Kozinets pada tahun 1998 untuk menganalisis diskusi penggemar online tentang franchise Star Trek. Prinsip utama etnografi adalah bahwa interaksi online tidak hanya mencerminkan perilaku offline, namun juga merupakan sumber data yang kaya dan bermakna yang mengungkapkan, memberikan wawasan tentang nilai-nilai, keyakinan, preferensi, motivasi, emosi, dan identitas masyarakat. Selanjutnya, apa tujuan etnografi? Jadi, tujuan utama etnografi adalah untuk memahami perilaku konsumen, tren budaya, dan dinamika sosial dalam ruang digital. Ini membantu peneliti memahami bagaimana struktur sosial, hierarki, dan norma dibentuk, diperkuat, dan ditantang dalam ruang online. Etnografi juga memungkinkan akses ke dataset besar yang dihasilkan oleh komunitas online melalui postingan media sosial, diskusi forum, dan postingan blog, memungkinkan peneliti untuk memahami komunitas secara lebih komprehensif. Etnografi merupakan metode penelitian yang penting karena beberapa alasan, seperti yang pertama, akses ke ukuran sampel yang lebih besar dan beragam. Yang kedua, analisis perilaku non-intrusif. Dan yang ketiga, observasi yang tidak bias. Setelah mengetahui apa itu metode penelitian dengan pendekatan etnografi dan mengetahui tujuannya, mari kita lihat teknik pengumpulan data dalam etnografi. Yang pertama, analisis visual. Selain teks, etnografi juga dapat memanfaatkan analisis visual untuk memahami konten yang dibagikan secara visual dalam komunitas online. Ini termasuk memeriksa gambar, meme, atau video yang diposting dan menganalisis makna, konteks, dan dampaknya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kedua, pemantauan aktivitas online. Peneliti dapat memantau aktivitas online secara real time untuk menangkap tren atau perubahan dalam perilaku atau interaksi di komunitas tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui alat analitik online atau perangkat lunak khusus yang memantau aktivitas online. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu pemetaan jaringan sosial. Teknik ini melibatkan pembuatan peta atau diagram yang menggambarkan hubungan dan interaksi antara anggota komunitas secara visual. Ini membantu peneliti untuk memahami struktur sosial dan dinamika jaringan dalam komunitas online. Selain mengetahui teknik pengumpulan datanya, kita juga harus mengetahui tentang penganalisisan data dengan pendekatan etnografi. Teknik penganalisisan datanya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, analisis sentimen. Melalui analisis sentimen, peneliti dapat mengidentifikasi dan memahami sikap atau perasaan yang terungkap dalam konten yang dibagikan dalam komunitas online. Hal ini membantu untuk memahami respons dan persepsi terhadap topik atau isu tertentu. Selanjutnya, teknik penganalisisan data yang kedua yaitu analisis konteks. Selain menganalisis konten secara individual, analisis konteks juga penting dalam etnografi. Ini melibatkan pertimbangan konten dalam konteks yang lebih luas seperti budaya, sejarah, atau tren saat ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, penganalisan data yang ketiga, analisis dinamika grup. Fokus pada analisis interaksi dan dinamika kelompok dalam komunitas online, termasuk bagaimana konflik diselesaikan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana norma-norma sosial berkembang. Selanjutnya, teknik penganalisisan data yang keempat dan yang terakhir yaitu analisis perubahan waktu. Dengan membandingkan data dari waktu ke waktu, peneliti dapat melacak perubahan dalam perilaku, pola komunikasi, atau dinamika komunitas yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Ini membantu dalam memahami evolusi dan perkembangan komunitas online tersebut. Dalam metode penelitian etnografi terdapat kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang terdapat dalam metode etnografi yang pertama yaitu menuntut keahlian tinggi. Etnografi menuntut keterampilan dan keahlian tinggi tingkat agar dapat dijalankan secara efektif. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan Anda tentang platform yang digunakan, serta bahasa dan budaya komunitas online yang sedang dipelajari. Anda juga harus mampu menganalisis dan menafsirkan data yang dikumpulkan secara cermat dan etis. Kekurangan dalam metode etnografi yang kedua yaitu masalah etis atau hukum. Tantangan lain dari etnografi adalah bahwa hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah etika dan hukum yang khusus untuk penelitian online. Misalnya, etnografi mungkin melibatkan pengaksesan data yang dilindungi oleh undang-undang privasi atau persyaratan layanan. Anda juga harus berhati-hati saat berinteraksi dengan partisipan yang tidak mengetahui atau tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Pastikan semua peserta memberikan persetujuan sebelum mengumpulkan data. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga yaitu validitas dan reliabilitas data yang sulit. Etnografi juga mempunyai masalah validitas dan reliabilitas yang mempengaruhi kualitas dan kredibilitas penelitian Anda. Misalnya, mungkin terdapat bias pengambilan sampel atau masalah keterwakilan jika data online atau peserta tidak mencerminkan populasi atau fenomena sasaran. Anda mungkin juga harus menghadapi kesulitan dalam memverifikasi identitas atau keaslian data online. Atau peserta beberapa mungkin ingin menjadi anonim atau nama samaran, sementara beberapa lainnya palsu. Selanjutnya, kelebihan pada metode etnografi. Yang pertama, hemat biaya. Etnografi juga dapat menghemat waktu dan uang dengan menghilangkan kebutuhan akan perjalanan, akomodasi, atau peralatan. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang komunitas. Ini memberi akses ke kumpulan data yang besar dan beragam serta menangkap dinamika dan nuansa komunikasi online seperti nada bicara, emosi, humor, sarkasme, dan ironi. Hal ini memberikan wawasan yang kaya dan mendalam mengenai budaya dan makna komunitas online dan platform media sosial. Kelebihan selanjutnya yaitu data otentik dan alami. Etnografi memberi Anda akses terhadap data otentik dan alami yang dihasilkan oleh pengguna internet itu sendiri, seperti teks,
gambar, video, audio, dan lain-lain. Ini mencerminkan suara dan perilaku nyata dari audiens online. Kelebihan selanjutnya yaitu data waktu nyata. Ini membantu Anda memantau perubahan dan dinamika audiens online Anda dari waktu ke waktu. Ini memberi Anda informasi yang Anda perlukan untuk menjelajahi pasar, ceruk, tren, atau peluang baru. Dan yang terakhir, yaitu meminimalkan tantangan etis atau hukum. Hal ini mengurangi beberapa tantangan etika dan praktis yang dihadapi etnografi tradisional. Misalnya, etnografi tidak memerlukan kehadiran fisik atau kontak langsung dengan peserta, sehingga dapat mengurangi risiko bahaya, intrusi, atau bias. Sekian penjelasan mengenai metode etnografi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.